محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita, dan mudah-mudahan dimulai dari subuh ini, tentunya di kita saat ini memasuki waktu ba'da subuh Indonesia bagian barat, dan boleh jadi di tempat Anda tersambung dengan kajian ini mungkin waktunya berbeda, tapi spiritnya tetap sama. Dimulai dari subuh kita sudah menyiapkan berbagai agenda yang sudah kita niatkan untuk dieksekusi di hari ini. Demikian pula diisyaratkan di dalam Al-Quran bahwa sejak waktu subuh pergerakan sudah direncanakan, sudah dimulai di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18. Allah mengisyaratkan was-subhi idza tanaffas, was-subhi, dan demi waktu subuh Allah Subhanahu wa taala bersumpah idza tanaffas, saat berbagai aktivitas mulai bergerak, mulai dilakukan, bahkan alam juga mulai kemudian bergerak, matahari mulai kemudian bersinar, memancarkan muatan-muatan kebaikan dari hal-hal yang bisa kita serap, kemudian tumbuhan mulai menghadirkan oksigen, dan berbagai hal kegiatan. Karena itu disebut dengan subuh, dan seakar dengan kata asbah, ya sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Ketika orang Arab berkata kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di pagi ini, ya bukan sekedar menanyakan kabar, tapi juga memastikan bahwa seluruh agenda kita terencanakan dengan baik, apa yang akan kita lakukan sudah terukur. Jadi setiap muslim itu bangun dari subuh sudah memiliki agenda kegiatan yang siap dieksekusi. Karena itulah kita kemudian bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah berbagai macam petunjuk dan bimbingan agar semua rencana yang telah kita siapkan dibimbing oleh Allah sehingga mendapatkan kemudahan dan keberkahan ketika itu semua dijalani. Berbahagialah dengan semua tuntunan itu, berbahagialah menjadi seorang muslim, karena menjadi muslim artinya menjadi pribadi yang terukur. Ya, seorang muslim memiliki rencana-rencana yang sudah dia siapkan sehingga semua kegiatannya berada dalam konteks yang terencana, benar, dan tentunya diiringi dengan segala hal yang berteraturan, dan juga diiringi dengan nilai ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Segala kegiatan siapkan dengan terukur. Kalau sudah selesai, siapkan yang selanjutnya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalani ikhtiarnya. Kita tidak dituntut untuk menentukan hasil, ya, tapi ikhtiar itu dinikmati dan biarkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil yang sesuai dengan maslahat dunia dan akhirat kita. Sebagai pembuka, teman-teman sekalian, alhamdulillah di subuh ini seperti kami janjikan di pertemuan yang lalu bahwa kita akan mencoba untuk memulai kembali kajian-kajian ba'da subuh yang terhimpun dalam program Mira Ma'had Islam Rafiah Akhyar online. Dan hari ini kita akan membuka dengan meneruskan dahulu diskusi-diskusi yang teman-teman sempat sampaikan lewat akun-akun media sosial kami dalam konten Tanya UAH. Di sini bukan berarti ingin menampilkan pertanyaan kita jawab demikian adanya, tidak, tapi kita ingin sama-sama belajar dari apa yang teman-teman sampaikan. Kita bisa gali sama-sama bagaimana petunjuknya dalam referensi keislaman kita, sehingga mendapatkan pencerahan-pencerahan dalam naungan Rabbani, sinar-sinar ketuhanan yang mengelilingi aktivitas kita, yang dengan itu kita senantiasa merasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkehidupan dan menjadikan semua kegiatan sebagai ibadah. Itu yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat ihsan. Demikian tertuang dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dan juga dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in beliau. 42 hadis itu ditempatkan nomor hadis yang kedua, hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, mal ihsan, apa itu ihsan? Beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada terjemahan yang simpel, ya, mengatakan engkau beribadah kepada Allah. Nah, saya ingin menarik lebih dalam lagi. Dalam konteks engkau beribadah ini, semua kegiatan kita itu pada dasarnya adalah ibadah. Kan spiritnya ada di Quran surah ke-51, Ad-Dhariyat di ayat ke-56.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Nah, dalam menjalani ibadah ini, maka semua kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi pastikan menjadi ibadah. Sehingga setiap detiknya, bahkan nafas kita, ya, pergerakan tubuh dari atas sampai ke bawah, ujung kepala sampai ujung kaki, itu punya nilai di hadapan Allah. Sehingga setiap waktu yang diberikan kepada kita untuk diisi, itu punya nilai di hadapan Allah. Maka ketika ingin punya nilai, jadikan sebagai ibadah. Nanti pekerjaan kita diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Nah, ridha dan berkah Allah ini menjadikan semua pekerjaan itu bahasa Arabnya amal, menjadi baik dalam pandangan Allah. Baik dalam pandangan Allah disebut dengan saleh, maka dia menjadi amal saleh. Maka kita yakin bahwa semua kegiatan kita ini mesti menjadi amal saleh, mesti menjadi ibadah. Keyakinan pada sesuatu yang tidak disertai dengan keraguan disebut dengan iman. Karena itulah kita disebut orang-orang yang beriman. Dan dalam Al-Quran, letak orang-orang beriman disandingkan dengan amal soleh. Umumnya demikian. Jadi setelah kata iman, umumnya ada amal soleh. Ya, dan nanti dipadukan dengan skema takwa biasanya. Karena itu, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, selalu diisi. Isi dengan keyakinan bahwa semua ini mesti punya nilai untuk dibawa pulang. Harus ada value-nya, harus ada jadi bekal yang kita bawa pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang diberikan untuk beraktivitas disebut dengan asr namanya, kan? Maka Allah bersumpah di Quran surah 103, wal asr, demi waktu, demi masa yang aku berikan kepada manusia untuk beraktivitas, ya, mengisi itu dengan berbagai kreasi kehidupan. Innal insana lafi khusr, ya, sungguh manusia itu berpotensi. Setiap manusia yang menunaikan atau mengerjakan aktivitas, karena al-insan itu juga mengandung makna, ya, totalitas aktivitas yang dikerjakan. Jadi manusia dari sudut pandang totalitas aktivitas yang ia kerjakan. Maka kata Allah, innal insana, sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu lafi khusr, ada yang berpeluang mendapati kerugian karena tak mampu mengkonversi waktu yang Allah berikan kepadanya untuk diisi dengan berbagai aktivitas itu sebagai hal yang bernilai, yang bisa dia bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau quote para ulama kita kan dalam bahasa kekinian, ya, ada quote, ya, kata mutiara atau mahfuzat dalam konteks bahasa yang lampau. Ya, para ulama kita seringkali mengatakan, ini manusia ini kan menuju alam akhirat dan meninggalkan dunia, ya kan? Jadi kita akan mendatangi akhirat, meninggalkan dunia. Tapi yang paling unik ini adalah justru yang diperbanyak adalah mencari bekal untuk tempat yang ditinggalkan, sementara yang ditujunya, ya, itu minim sekali. Kalau dalam bahasa yang singkatnya, ya, sungguh aneh perilaku manusia, mencari bekal, ya, hanya untuk pada tempat yang dia tinggalkan, sementara ia akan menuju tempat yang akan ia datangi. Ini hal-hal yang semacam ini yang harus kita kembalikan. Maka untuk memberikan nilai pada setiap aktivitas kita, dunianya dapat, tepat mendapatkan hal yang sama, bahkan keberkahannya lebih banyak, jadikan kegiatan kita menjadi amal saleh. Kapan itu terjadi? Illalladzina amanu, ya, kecuali yang terlepas dari kerugian ini adalah orang-orang yang yakin dulu, yakin bahwa kita akan pulang, kita akan kembali kepada Allah, kita akan meninggalkan dunia ini. Maka konversikan nilai dari setiap perbuatan dunia, punya bekal untuk pulang. Kegiatannya sama, ya, bangun tidur, makan, minum, berpakaian, bekerja, sama kegiatannya. Cuma kualitas dari kegiatan itu, value-nya kita tingkatkan sehingga memiliki value akhirat, nilai akhirat, ya. Nah, maka semua pekerjaan kita yang disenangi oleh Allah, diridhai oleh Allah, menjadi bagian dari ibadah, itu yang kemudian mengonversikan kegiatan jadi saleh. Illalladzina amanu wa amilus salihat, ya. Jadi gimana caranya? Bangunnya jadi amal saleh, makannya amal saleh, minumnya amal saleh, ya kan? Nah, menjadikan semua kegiatan sebagai amal saleh itu, maka dia diiringi pula dengan cara supaya Allah senang dengan aktivitas kita, dan kita pun merasa optimal dengan menunaikan amal saleh itu. Bagaimana caranya? Anta'budallah, ini rumusnya. Kata Nabi, anta'budallah, jadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah, ya, sebagai ibadah. Semua yang baik-baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kita bangun tidur aja udah ada ibadah. Bangun tidur sudah ada ibadah. Ya, disandingkan dengan doa, kan? Doa itu mengonversi kegiatan menjadi ibadah. Nanti isi muatan doanya adalah bimbingan kita menjalani aktivitasnya. Ya, karena itu setiap kegiatan doanya beda-beda. Bangun tidur dengan mau tidur kan beda, ya kan?
Bangun tidur ada doanya, ada bimbingannya. Mau makan ada doanya, berpakaian ada doanya, mau kerja ada doanya. Ya, dan doanya tersendiri, nggak sama tuh. Itu menariknya. Jadi dengan membaca doa itu mengonversi kegiatan dengan apa yang akan kita kerjakan ini punya nilai ibadah, value akhirat. Pekerjaannya sama, bangun tidur juga kan, tapi dia nanti punya bekal. Ada yang dituliskan, Allah perintahkan tuliskan nih. Jadi nilai yang dibawa pulang, itu yang kita sebut dengan pahala itu. Ya, jadi hasanah nantinya. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kemudian nanti isi doanya membimbing kita bagaimana menjalani aktivitas itu. Makanya dipahami isi doa itu. Ya, bukan hanya kita bacakan. Pahami, baca, lihat. Ya, saat dibaca itu mengonversi menjadi ibadah. Tapi saat dipahami menuntun kita menjalani aktivitas itu. Kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu dibacakan punya nilai itu bangun itu. Tuliskan pahalanya 10 kebaikan. Ya kan? Dikonversi nanti menjadi pahala, diperlihatkan di akhirat. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Saat dihisab baca nih kitabmu. Oh ini kamu. Saat baca doa ada pahalanya. Makanya hasanah itu mengonversi perbuatan di dunia dituliskan, di akhirat dikonfirmasi. Itu yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kapan dilihat itu? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang di Quran surah kedua ayat 201 itu. Ya, jadi begitu kemudian kita lakukan semua perbuatan baik dibacakan jadi ibadah. Nah, isinya memandu kita bagaimana menjalani aktivitas yang akan kita kerjakan itu. Terima kasih ya Allah, Kau berikan aku kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini. Mungkin saja aku bisa wafat sesuai dengan ajal dalam tidur tadi, tapi Engkau berikan kesempatan aku ya untuk hidup sesuai dengan ajal yang telah Engkau tetapkan. Ya, jadi wafat itu kan kembali pada ketetapan yang telah Allah berikan, disebut dengan ajal namanya. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, setiap orang yang berkehidupan, bahkan setiap umat itu punya batas waktu berkehidupan. Kalau sudah tiba waktunya, datang maut, ya, maka dia tidak bisa mengajukan proposal untuk maju atau mundur dalam menjalani kehidupan. Nah, maka saat kita bangun, kita katakan terima kasih Allah diberi kesempatan untuk beraktivitas. Wa ilaihin nusyur. Ya, dan aku berjanji di hari ini akan mencari bekal-bekal yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, supaya punya kesempatan pulang. Karena nusyur itu artinya menyebar untuk kembali, menyebar untuk pulang, untuk balik ke tempat asal. Ya, jadi kalau kita katakan wa ilaihin nusyur, ya Allah, aku akan beraktivitas sekarang, ya, akan menyebar ke ragam tempat, menjalani aktivitas. Makanya kita udah siap nih, disebut dengan subuh, siap mau ngerjain apa nih di hari ini, jam berapa, terus sampai istirahat kembali sampai pulang. Dan kalaupun aku pulang di hari ini, aku lebih siap dari kemarin. Jadi kita evaluasi. Ya, kemarin berjamaahnya kurang berapa, ke masjidnya kurang berapa waktu, ya, infaknya, sedekahnya, baca Qur'annya. Sekarang diperbaiki. Dan cara menjadikannya, ya, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, merasa diawasi oleh Allah. Kata Nabi, merasa diawasi oleh Allah. Jadi setiap Anda akan makan, rasakan Allah mengawasi. Ya, ketika kita merasa diawasi, nggak akan pernah menyentuh makanan yang dilarang. Ya, ketika bekerja, rasakan. Ya, diawasi oleh Allah. Makanya nggak macam-macam dalam pekerjaannya. Tidak menyimpang, tidak berbuat maksiat, karena merasa diawasi. Ya, ya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rasakan Allah mengawasi kita, sekalipun kita tak mampu melihat Allah secara langsung. Tak mampu kita melihat Allah saat dia, tapi kita diberi kesempatan untuk merasakan bahwa kita diawasi. Diawasi. Sama ketika Anda, ya, laisa kamitsli syai', nggak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dari apapun. Ya, tapi ketika Anda dipasang kamera CCTV, dan bos Anda mengatakan di perusahaan, saya memantau Anda ya, kan? Itu baru CCTV yang kelihatan. CCTV-nya Allah itu kan saking canggihnya nggak nampak dan langsung diawasi, rasakan itu. Maka kenikmatannya akan berbeda. Ya, kenikmatannya tidak akan sama. Nah, itu yang dipesankan dari Al-Quran sejak kita menjalani aktivitas untuk membawa itu semua dalam kehidupan. Ini sederhana ya, dari makna subuh, kemudian dikaitkan dengan ibadah, jadi amal soleh, lalu diisi dengan ihsan. Sederhana konsepnya, singkat, padat, tapi dalam sekali. Kalau bisa istiqamah menjalani ini, insya Allah, ya, amal soleh itu kan rumusnya dengan iman, itu yang mengantarkan pada kebahagiaan, termasuk surga. Ya, surga itu kan rumusnya iman dan amal soleh. Karena pembuka kata surga, kalimat surga dan informasi tentang surga, pertama kali di Al-Quran, itu di Al-Baqarah ayat 25. Dimulai dengan iman dan amal soleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ya, kata Allah, berikan kabar gembira
ya Muhammad SAW berikan kabar gembira, dan ini diberikan sebelum hamba Allah ini meninggal, jadi dia masih hidup tuh. Ya, berikan kabar gembira pada hamba-hambaku yang masih beraktivitas gitu kan. Ya, yang mereka itu yakin, beriman bahwa mereka akan pulang, akan kembali kepada Allah, yakin dengan Allah, mengimani Allah, wa amilus shalihat, dan dari keimanan itu mereka kreasikan sebuah kegiatan jadi amal saleh. Nah, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ragam amal saleh itu yang bisa mengantarkan mereka mendapatkan peluang kesuksesan dan kebahagiaan sampai meraih beragam surga sesuai dengan dasar amal salehnya. Nah, itu pengantar kita di subuh kali ini. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi diri pribadi dan kita semua untuk menyiapkan kegiatan di hari ini dan konversikan semua itu menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun yang kita lakukan. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa soalan. Ini kita membuka ya, dan insya Allah ke depan kita pelan-pelan sesuaikan waktunya. Seperti dulu coba kita tata ba'da subuh, teman-teman yang tergabung dengan Mira, akunnya nanti tinggal diaktifkan sehingga notifikasinya bisa berjalan. Ya, kita kurikulumnya kita aktifkan kembali. Teman-teman yang belum bergabung, jadi Mira itu nanti ada dua. Ada yang online seperti sekarang, Ma'had Islam Rafiah Akhyar dengan kelas online. Jadi teman-teman yang ingin bergabung tinggal masuk saja ke Wah Corner, dicek ya ketentuannya bagaimana. Yang telah bergabung aktifkan ya akunnya, kemudian kita tersambung kembali. Ya, nanti saya sekarang sedang menyiapkan juga kurikulum mendekati Ramadan sehingga lebih tertata, dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga yang teman-teman nanti bisa isikan untuk mengevaluasi pelajaran. Ya, seperti dulu pernah kita belajar. Nah, kemudian yang kedua ada kelas formal yang di pesantren yang sedang kita bangun. Ini nanti tahun depan baru berjalan untuk anak-anak kita semua, peluangnya ada terbuka secara formal. Ya, yang sering kali saya sampaikan. Baik, pagi ini coba kita diskusi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada akun yang pertama, ini yang telah di print ya oleh admin, ini dikumpulkan beberapa lembar yang terbaru yang sampai ke kami. Baik, dari akun Instagram, akun Adistirifki ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar seorang anak luluh hatinya untuk bisa memaafkan kesalahan orang tuanya? Meskipun dalam hal ini orang tua juga salah dan sama-sama tidak mau saling bicara. Baik, sekira di sini ada 3 hal yang kita pisahkan dulu, baru kemudian puzzle-nya dari 3 ini kita satukan kembali ya. Yang pertama, saya ingin mencoba untuk sharing tentang relasi antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kita tempatkan dulu posisi kita di mana. Jika yang mendengar ini orang tuanya, maka tempatkan sebagai orang tua. Jika saat yang bersamaan anaknya juga mendengar, maka tempatkan sebagai anak. Jika kita tidak termasuk dalam bagian pertanyaan ini, maka bawa ke dalam diri kita masing-masing sehingga semua mendapatkan pencerahan yang serupa, termasuk dari kami pribadi. Relasi antara orang tua dengan anak bukan sekedar relasi kekeluargaan yang diberikan perhatian tinggi dalam Al-Quran, tapi juga memberikan pesan yang sangat kuat bahwa semua bagian anggota keluarga itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah langsung, titipan langsung dari Allah untuk saling menjaga, untuk saling menguatkan, kan? Untuk saling memberikan motivasi sehingga semua mendapatkan kebahagiaan yang serupa ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah beragam ayat dalam Al-Quran meminta semua bagian dari unsur keluarga saling menguatkan, bahkan saling menjaga diri dari perilaku yang menyimpang, sehingga dengan itu semua bisa terancam oleh dahsyatnya hukuman akhirat berupa neraka, kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, gitu kan? Hai semua orang yang beriman, ini konteksnya kan keluarga, hai keluarga-keluarga yang beriman, gitu kan? Hati-hati, ini kan Quran surah 66 ya, ayat yang ke-6. Hei para keluarga yang beriman, artinya ayah, anak, kerabat-kerabatnya, jaga diri dan keluarga kalian. Ya, jaga diri dan keluarga, artinya kata keluarga dilekatkan pada setiap personalnya untuk saling mengikat, jadi bukan cuma dirinya saja. Ayah menjaga diri plus perhatikan keluarganya, demikian istri menjaga plus perhatikan keluarganya, anak juga demikian, karena ada kalanya anak mendapatkan hidayah lebih kuat terlebih dahulu. Hidayah itu bagi orang beriman tambahan keimanan untuk senang ibadah. Boleh jadi anak yang rajin ibadah, orang tuanya masih standar atau belum, misalnya belum maksimal, lewat anak kemudian bagaimana mensupport ke atasnya. Tapi memposisikan itu pertama adalah sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik dulu kepada orang tua, karena di sini konteksnya orang tua yang bertanya. Posisikan anak itu amanah Allah, titipan Allah. Ya.
Saya ingin ambil sedikit ilustrasi sederhana. Walaysa kamitslihi syai', dan gak ada yang sama dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, ini untuk menajamkan logika kita supaya jernih dalam berpikir. Saya datang kepada Anda, saya titipkan handphone saya misal. Lalu saya katakan, insya Allah dalam 2 hari atau kapan nanti saya kembali, saya ambil ya kan? Oke, kemudian ketika satu saat saya ambil handphone itu dan saya terima handphone itu dalam keadaan cacat, ya, keypadnya ada yang hilang, kemudian juga screen-nya rusak, ya, beberapa bagian bukan cuma tidak terawat, tapi juga menunjukkan kesan yang tidak positif. Lalu saya akan mengambilnya dalam keadaan itu, ya kan? Menurut Anda, bagaimana kondisi ketika Anda berikan barang itu, ya, dan akan diserahkan kepada saya? Dan bagaimana ketika saya menerima itu? Ya, ini baru dalam konteks kemanusiaan kita. Maka sekarang Allah menitipkan amanah. Dan walaysa kamitslihi syai', ya, Allah titipkan anak kepada Anda atau kepada saya, kita semua. Dan bagian keluarga itu semua amanah. Ya, maka tugas kita sebagai orang tua apa yang harus dilakukan? Memastikan ketika amanah itu kembali kepada Allah, imma kita yang duluan dimintai pertanggungjawaban, atau anak itu kembali, atau bersama-sama kemudian dalam suasana hisab, dan itu akan ditanya. Ya, Allah titipkan kepada Anda, kepada saya, kepada kita, bukan kepada yang lain, dan dengan keunikan masing-masing. Allah titipkan itu. Untuk apa? Untuk diberikan pembekalan, dididik. Karena itu kurikulumnya di Quran jelas, petunjuknya dalam hadis detailnya juga jelas. Begini dari mulai kehamilan, begini dari mulai saat dilahirkan, begini saat tumbuh, ini yang dilakukan, yang dijauhi, yang didekatkan. Kita cuma diminta ikhtiar, hasilnya Allah yang mengarahkan. Ikhtiar aja, nanti Allah yang mengarahkan. Ya, dan kadang-kadang kesolehan orang tua itu memberikan kesan jauh nanti kepada anak untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisahnya banyak sekali dalam Al-Quran, bahkan sampai orang tuanya wafat pun anak masih terjaga. Itu kan yang di kisahnya surat Al-Kahf itu, ya, dari 4 kisah viral, salah satunya adalah tentang kisah anak yatim itu kan, ya, yang kemudian disinggahi oleh Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam, ya, disinggahi, yang kemudian terjaga itu karena kesolehan kedua orang tuanya. Ya, jadi ketika orang tua memosisikan anak itu sebagai amanah dan dia maksimalkan ikhtiar, bukan hasil, ya, Anda tidak dituntut menentukan hasil, tapi dituntut untuk menikmati ikhtiar dari amanah yang Allah berikan. Nanti hasilnya Allah akan berikan sesuai dengan maslahat kehidupan kita. Ya, nah, rasakan itu. Jadi ini yang menjadikan kita support penuh terhadap anak. Berikan rasa kasih sayang yang mendalam karena ibadah kepada Allah. Carikan kemudian pendidikan yang Allah ridhai, bukan cuma pintar dunia. Jadi saat pulang ini dia nggak kenal Allah, bahaya juga. Ya, ya, ini kan titipan Allah. Jadi kenalkan dia dengan Allah, kenalkan dengan yang menitipkannya kepada Anda, dengan rawat dengan baik, sekolahkan di tempat yang dia mengenal Allah, yang bahkan nanti berkahnya kepada Anda bisa menyolatkan Anda, merawat Anda lagi dengan baik, gitu kan, untuk kedepannya. Sehingga saat pulang jadi kebanggaan. Dan tidak sedikit di Quran diungkap bagaimana seorang anak itu ketika dirawat dengan baik, ketika diperhatikan, didekatkan dengan Allah, di akhiratnya diviralkan oleh Allah untuk memuliakan orang tua yang telah merawatnya. Ini satu contoh Quran surah ke-23 misalnya, atau kita ambil surah 13 dulu, surah 13, ya, Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan ayat ke-24. Ya, saya tadinya ingin memulai dari 23 ini perhatian orang tuanya. Quran surah Al-Mu'minun itu kan dari ayat ke-9 setelah surga Firdaus itu, ke bawahnya kan menyiapkan dari janin kan, ayat 11, 12, 13, nanti pindah ke surah sebelumnya, surah 22 ayat yang ke-5 itu kan proses dalam kandungan, ya, setelah kelahiran. Tapi saya mau lompat langsung ke Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ketika orang tua dari kandungan merawat terus, berikan ASI sampai dididik sampai bagus, sampai dekat dengan Allah, Allah berikan kabar gembira. Ya, Allah sampaikan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, nanti akan ada orang tua yang diapresiasi lewat anaknya. Ya, jadi begitu anaknya akan masuk surga lewat surga Aden, diminta dia menggandeng bapak ibunya dulu, bapak ibunya yang soleh, wa man salaha min abaihim, itu tempat pertama ya, ibunya yang soleh, minta digandeng tuh. Gandeng nih bapak ibumu nih, ajak ke surga dengan keluarga besar. Terus malaikat diperintahkan di setiap pintu surga untuk berbaris menyambut keluarga besar ini. Ya, dan diucapkan selamat. Karena apa? Sabar saling memberikan motivasi kebaikan, merawat. Ya, nggak lihat hasil, dia berikhtiar aja jalani begitu. Nggak apa-apa, ikhtiar. Kadang oleh Allah berikan dinamika yang kompleks. Oh, kayaknya kok ini susah. Jangan dibandingkan dengan anak orang. Lihat anak sendiri, Allah titipkan pada kita. Lihat. Nah, nanti kompleksitasnya itu ya peluang bagi orang tua beramal saleh. Kadang-kadang kita pengen begini, tapi melihatnya tidak ideal. Bukankah di situ ada kesabaran? Ya,
Kita bukan hanya syukur. Syukur kan saat menerima anugerah itu kita syukur, senang, sampai akikah, sampai bagi-bagi, sampai minta doa kan, dan sebagainya itu syukurnya kan. Sabarnya itu saat merawatnya. Kan hidup ini kalau nggak syukur cuma sabar. Dua kan konsepnya, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, dan senilai dua-duanya. Masuk surga itu kalimat pertamanya sabar. Ya, jadi orang tua sabar merawat anak, ikhtiar jalanin, proses jalanin, hasilnya nanti serahkan kepada Allah. Tawakal, ya tawakal kepada Allah. Jadi jalani itu. Kalimat pertama dari malaikat ucapan selamatnya, salamun alaikum bima sabartum. Karena Anda sabar saat di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Dari hasil ini silahkan panen kenikmatan yang bisa Anda dapatkan di surga, yang belum pernah dilihat sebelumnya, didengar sama seperti itu gitu kan, ataupun terlamunkan. Nah, ini gambaran yang sangat indah. Bahkan yang paling menarik, nanti Allah berikan pendahuluan apresiasi keberkahannya saat di dunia. Ya kadang-kadang nggak tunggu wafat, nggak tunggu sampai surga untuk memberikan pendahuluan, bukan nikmat sesungguhnya. Apa itu? Di dunia diberikan berkahnya. Ya, dari anak mendoakan orang tua, anak berbakti pada orang tua, ya, anak ingin bagaimana membahagiakan, memuliakan, dan menempatkan orang tua secara terhormat. Dibalik tuh, dari doanya aja udah diikutkan orang tua. Seperti Quran surah 46 itu, ya, Al-Ahqaf ayat ke-15, ketika dibimbing oleh Allah, kan itu dimulai dengan ibu yang melahirkan kan, orang tua dulu. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan, ya. Allah wasiatkan berbakti setiap anak pada kedua orang tuanya. Terus dari ibu tuh, ibu mengandungnya dengan luar biasa kan, kemudian melahirkannya demikian, kemudian mengandung dan sampai menyapinya 2 tahun sampai dia berumur 40 tahun, terus dibimbing tuh. Ya, dia dibimbing, doanya aja udah diikutkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya tuh. Orang tua diikutkan di situ. Ya, dan contoh besarnya kan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang mencapai kesuksesan yang tertinggi sangat luar biasa dengan kerajaan yang sangat besar itu, doanya itu. Ya, Rabbi auzi'ni itu an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Orang tua ikut. Jadi orang tua itu kalau benar-benar menjadikan anak sebagai amanah dari Allah, diposisikan, dirawat dengan baik, dengan benar, Allah langsung akan membimbing. Gitu. Nah, sekarang koreksi diri dulu. Benar nggak memosisikan orang tua itu sebagai anak itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Diberikan bekal apa kepada anak? Sudah didekatkan kepada Allah belum? Istighfari dulu. Istighfari. Karena rumus Qur'annya sederhana. Kalau dari lahir, bahkan dari kandungan disiapkan, lahir, ditempatkan seperti ikhtiar tadi, Allah yang akan memberikan kemudahan. Itu kan rumusnya di Ali Imran kan? Ya, 35 itu sampai dengan 37. Ya, 35 itu kan nazarnya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, jadi ayat 35 itu nazarnya menjadikan anak yang dikandung itu didekatkan kepada Allah. Ayat 36 diberikan nama, ya, wa inni samaituha Maryam, kemudian berlindung kepada Allah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, minta kepada Allah supaya dilindungi anak itu dalam perjalanan dia meniti kedekatan kepada Allah. Ya, lu ayat 37-nya itu kan dicarikan guru yang soleh dan tempat yang benar, Zakaria alaihissalam. Maka apa yang terjadi ketika nazar diberikan, ikhtiar didekatkan, doa dilakukan, dilindungkan kepada Allah dari berbagai hal yang mengganggu, carikan guru dan tempat yang membuat dia terdukung untuk soleh dan dekat dengan Allah. Maka apa yang terjadi? Ayat 37-nya kan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Itu. Maka Allah terima ikhtiar itu. Ketika diterima, Allah yang perhatikan dan merawat dia sampai pertumbuhan perkembangannya. Apakah ini hanya berlaku untuk Maryam? Tidak. Ya, buktinya apa? Yang di kisah viral, kisah anak yatim kan, yang di surat Al-Kahf juga kita lihat bagaimana orang tuanya telah meninggal tapi dirawat itu anak-anak yatimnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta peninggalan, didatangkan orang lain untuk bisa membangunkan rumahnya kembali gitu dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu spirit yang kita keluarkan dalam kekinian. Jadi ketika anak ditempatkan sebagai amanah Allah, disiapkan dengan baik, ilmunya, hartanya cukupkan, imannya kuatkan, Allah yang kemudian akan memperhatikan, merawat pertumbuhan, perkembangan, dan memberikan hasil terakhir untuk maslahat dalam kehidupan kita. Ya, demikian kalau kita tarik sebagai anak. Ya, ada orang tua, relasinya apa? Relasi hormat, ya, relasi adab, relasi akhlak, relasi birrul walidain. Jadi Islam tuh lengkap sekali, Masya Allah. Ya, apa sih yang kurang jelas di Islam itu gitu? Ini benar-benar dinil haq, ya, yang mengatur semua tata kelola kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Bangun tidur aja udah ada bimbingannya. Jadi keluarga tuh bab keluarganya lengkap sekali. Ya, dari mulai kandungan, lahir, terus statusnya apa nih? Apakah anak, apa cucu, ya, apa suami, istri, kakek, nenek, ayah, ibu, ada babnya sendiri.
Dari anak ke orang tua, birrul walidain. Dan babnya lengkap sekali. Bagaimana memosisikan ayah ibu sebagai titipan. Disentuh hati kita ini yang telah mengandungmu, merawatmu, ayahmu yang penuh dengan keringat, memperhatikan engkau, menyayangi engkau. Ya, dan ulama tuh banyak kitab yang sudah dituliskan. Jadi disentuh kolbu kita dulu untuk merasakan. Ya, setelah kita merasakan semua itu, kita ingat nostalgia waktu kecil. Ya kan? Nah, kadang-kadang dititipkan kesan oleh Allah lewat anak-anak tuh. Yang kalau sudah berumah tangga terasa nih, oh anak pertama kesannya, anak kedua kesannya begini. Dan itu pasti itu ada karakter-karakter masa kecil yang diakumulasikan pada anak-anak itu untuk mengingat kembali kita tentang masa lalu, yang dengan itu terdorong kita, termotivasi untuk meningkatkan bakti pada orang tua. Ya, lama-lama diam kita merenung, mengalir air mata, ingat masa lalu kan, saya begini gitu, orang tua saya begini dulu merawat saya gitu. Kemudian kita merenung sedikit, kita ingat. Setelah itu apa yang kita lakukan, berusaha untuk memperbaiki diri, ya kan? Setelah itu apa yang kita kerjakan, berusaha untuk mengabdi dengan baik kepada Allah, dengan memuliakan orang tua. Kalau dia masih hidup, sedapat mungkin kita muliakan, ya kan? Kalau kemudian sudah wafat, bagaimana kita beramal soleh sehingga pahalanya mengalir untuk kedua orang tua atau satu di antara keduanya. Itu semua itu indah sekali. Nah, posisikan relasi itu dulu. Relasi itu dulu. Jadi kalau sudah mengerti bahwa ini adalah amanah, titipan, ya kemudian masuk bagian terakhir, tidak harus saling gengsi untuk menahan. Walaupun memang ada waktunya, tapi tetap harus ada yang memulai, atau setidaknya harus ada yang memberikan kesan di sini, ya, memberikan kesan. Sama-sama tidak mau saling bicara, ya saling, ya salah satu memulai dalam kebaikan. Ya, doa itu kan yang paling sulit itu take off. Kalau pesawat itu kan mau terbang kan take off ya, harus ada tenaga keluar dulu. Ya, nah itu untuk mendamaikan hati kita, tempatkan dalam posisi itu dulu. Tempatkan dalam posisi ini, amanah Allah, ini akan ditanya, jangan sampai jadi beban saat pulang. Sampaikan, tugasnya kan bukan untuk memastikan hasilnya akan begini, tidak. Kita itu ditugaskan untuk berikhtiar. Maka tugasnya apa sekarang? Bangun komunikasi dulu aja. Ya, sampaikan. Turunkan dulu tensinya, ya kan? Kalau ada sesuatu yang salah, ya masuk maafnya dulu. Jangan masuk argumennya dulu. Kalau masuk argumennya ya lama itu, nah akan saling bertahan. Kecuali sifat-sifat yang saling mengerti untuk saling mengedukasi, suami, istri dan sebagainya. Tapi kalau kita mau masuk ke adab Quran, yang paling nyaman itu adalah sifat maafnya dulu. Wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha. Ini tahap kalau kemungkinan akan ada perselisihan, ya tahan dulu amarahnya supaya tidak terlalu memuncak, ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam dunia rumah tangga misalnya tiba-tiba terjadi KDRT kah atau ke anak kah atau bagaimanakah, tahan dulu supaya emosi tidak memuncak pada diri sehingga bertindak yang anarkis, tahan. Nah, setelah itu indah sekali ayatnya, wal 'afina 'anil nas. Itu yang di Quran surah ke-3 Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya kan? Nah, wal 'afina 'anil nas ini yang tidak mudah. Tahan dulu, maafkan dulu. Ya, setelah ada ruang untuk itu, ekspresikan. Ya, kalau anak ini dengan dunianya misalnya emosinya masih tinggi, sulit apa, masuk sebagai orang tua. Masuknya pakai bahasa hati, jangan pakai bahasa pikiran. Kalau pakai bahasa pikiran nantinya argumen. Ya, maka argue satu dengan yang lainnya. Ya, so Anda tidak mendapatkan solusi juga dari situ. Maka turunkan dulu, masuk dengan bahasa hati. Ya, sampaikan dulu. Mungkin wala afina 'anil nas, boleh dengan maaf dulu. Mama, papa misalnya, mohon maaf. Ya, kalau selama ini dari sejak mengandung engkau, ya. Nah ini dari sejak mengandung Ananda, mungkin dalam letih, dalam segala hal ada yang kurang berkenan, ya mungkin ada sesuatu yang tidak tepat. Dari sejak memberikan ASI mungkin tidak optimal, atau dari sejak merawat lelah dan sebagainya tidak terperhatikan dengan baik. Masuk dulu ke situ. Sehingga anak juga walaupun dalam kondisi mungkin ada rasa-rasa emosi dan sebagainya, dan dia melihat kata-kata itu menyentuh kepada jiwa, dia akan merasakan tuh, karena bahasa Quran itu ke hati dulu. Ya, komunikasi orang tua ke anak itu jarang kepikiran dulu, ke hati dulu. Ya, event itu masalahnya besar untuk didiskusikan. Ya, saya ambil contoh misalnya dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Itu dibuka oleh Nabi Ibrahim dengan bunai dulu, ya bunayya. Dia kan inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara, ya bunayya, duhai nak yang papa sangat sayangi, gitu kan. Ya bunayya itu kan panggilan sayang, yang papa sayangi, ya papa perhatikan, papa cintai. Cinta dulu masuknya sehingga anak merasakan energi itu, frekuensi cintanya sudah hadir, gelombangnya pada dirinya itu, gelombang cintanya sampai, baru setelah itu pesannya masuk. Begitu pesannya masuk kan anaknya responnya luar biasa. Papa melihat di mimpi situasinya papanya beli kamu, gitu kan. Nah,
bagaimana pendapat Ananda? Anaknya sudah matang, mengerti. Dia katakan, ya abati fa'al. Nah, jawabannya pakai abati. Abati itu kan perpaduan buya dengan abi, seperti sering kita bahas. Buyanya kasih sayang, ya, kemudian abinya hormat. Demi hormat Nanda kepada papa dan sayang Nanda, kerjakan ini sekarang. Bapak kan nabi, nah itu poinnya. Bapak nabi, rasul. Dan mimpi seorang nabi, rasul itu pasti benar. Insya Allah papa dapati, saya termasuk orang sabar. Ini ujian itu kan. Ini ujian dalam kehidupan, itu luar biasa. Jadi masuk dengan kata-kata sayang dulu, kemudian juga cairkan dulu dengan sifat maaf yang bisa mengalir, tidak ada masalah. Ya, dan Allah sudah tawarkan orang yang bisa demikian, memulai dengan itu semua, disediakan baginya surga seluas langit dan bumi dengan kelapangan hatinya. Dari kelapangan hati itu disiapkan surga yang seluas lapangan, ya, lebih luas daripada langit dan bumi. Lalu setelah itu baru menyadari, ya, sadari bahwa nggak ada yang sempurna dalam hidup. Sepanjang bersikap diri sebagai manusia, pasti ada godaan-godaan yang mengantarkan manusia untuk berbuat salah. Dan berbahagianya, rahmat Allah yang luas itu menjadikan semua jenis kesalahan sepanjang hayat masih dikandung badan berpotensi terampuni dengan semua sifatnya. Ya, dari mulai salah ada sifat al-afu, dari mulai ada dosanya dzambun ada sifat ghafir, dari mulai dzunubun ada ghaffar, dari mulai ada zalimnya ada kemudian ghafur, dari mulai israf ada rahimnya. Ya, semua jenis akumulasi akumulasi dosa itu ada jalannya untuk kembali dan diberikan sifat Allah untuk mengampuni. Maka jalannya itu disebut dengan taubat. Ya, tempuh jalan taubatmu, tidak harus menempuh jalan ninjamu. Bikin quotes pagi ini. Ya, tempuh jalan taubatmu, tidak harus menempuh jalan ninjamu gitu. Ya, untuk bertobat kan tidak harus keras gitu. Taubat itu ringan, hanya melunakkan hati dengan baik. Lunakan dengan baik, dengan tenang, berpikir lebih jernih gitu kan. Nah, setelah itu saya kira insya Allah pelan-pelan bertemu, ya, kunjungi, sudah cair demikian, ketemu, dan untuk ketemu itu ambil bahasa yang halus lagi, ya, mama papa tidak tahu kapan akan berpulang, ya, tapi mudah-mudahan saat kembali kepada Allah sudah bisa ringan dibawa, membawa nama Ananda dalam kebaikan, dan hisabnya juga mudah dipertanggungjawabkan, ya kan? Nah, mungkin kalau cara ini belum dipandang elok oleh Ananda untuk bisa kita saling duduk bersama, ya, mungkin juga mendapatkan maaf dari Ananda, coba ditunjukkan kepada mama papa dengan cara apa, ya, mama papa mesti bersikap. Itu setidaknya dia diam baca itu bisa nangis. Ya, mungkin butuh waktu tapi mungkin nggak lama dia akan jawab tuh WA-nya untuk ketemu dia dan sebagainya dan seterusnya, atau mungkin dia bahkan akan terdorong untuk meminta maaf juga yang sama-sama mengakhiri segala hal yang mungkin pernah terjadi. Ya, itu kadang tidak mudah untuk dilakukan, tapi sesuatu yang sesungguhnya juga ya tidak sulit untuk mengondisikan itu semua berada dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik juga untuk kita semua di semua dimensi kehidupan. Kadang kan kompleksitasnya bisa lebih luas. Ada konteksnya kehidupan bermasyarakat sebelum menyebarnya, dan tahan tuh. Yang paling berbahaya itu kadang-kadang, mohon izin saya nasihati sedikit untuk diri saya dan kita semua. Hati-hati karena sekarang dunianya serba terbuka, aksesnya juga luar biasa, komunikasinya bisa lebih luas. Kadang-kadang persoalan hanya dengan personal, ya. Ya, satu dengan dua yang in person ketemu itu selesai, ya, karena terbawa, terakumulasi, setannya masuk di situ, obrolin sana sini. Ya. Nah, biasanya yang repot yang seperti itu tuh. Ya, Nabi berikan satu rumus, kalau ada satu aktivitas yang mungkin selisih paham, jangan diungkap keluar, apalagi di keluarga tuh. Tahan dulu. Jadi kalau kita konsultasi pada sosok yang memang pencerah, pemberi solusi dan amanah, ya kan? Poinnya itu. Nah, jadi yang paling menarik, bahkan kalau masalahnya malam, sepanjang pagi yang nggak diungkap, Allah tutup tuh sampai dengan kiamat, dan potensi selesainya juga bisa diminimalisir, dilokalisasi di situ aja gitu. Jadi kalau di rumah antara suami istri aja, sepanjang nggak dibuka keluar. Problemnya sekarang curhat. Nah, ini problemnya nih. Ya, begitu curhat terbuka, ini nanti yang dua ini masalahnya selesai, yang curhatnya susah kembali untuk menariknya. Nah, sekarang seringkali terjadi dinamikanya adalah, nah, yang satu juga curhat, yang lain juga curhat. Ini problemnya. Apalagi yang jadi persoalan paling akumulatif adalah ketika yang bersalah ini, ya, gengsi untuk meminta maaf, dia memendam, tapi juga, nah, ini menularkan persoalannya kepada orang lain untuk mencari dukungan. Ini problemnya nih.
ya, dan merubah, memanipulasi pada akhirnya. Ya, akhirnya ini begini, ini begitu, si fulan kelihatannya ideal, tapi juga dia berpotensi salah, dia kan manusia juga, misal gitu kan. Terus cari ini akumulasinya sana sini, sehingga ya meraih dosa jamaah tuh, dikumpulkan ini untuk membangun persepsi. Yang jadi problem adalah ketika AB-nya sudah cair, ini akan sulit kembali untuk diperbaiki, karena menarik kata-kata yang sudah keluar itu nggak mudah. Ya, prestisenya akan dipertahankan karena sudah banyak menyebar tuh. Ini problem sangat besar. Akhirnya dia capek sendiri tuh, ngondisikan ini, ngondisikan itu. Yang paling berbahaya adalah akumulasi sifat keburukan yang sudah muncul di situ. Makanya saya harapkan kalau ada persoalan itu ya dilokalisir tuh, ya diselesaikan, khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga semacam ini, sehingga nggak kemana-mana. Ya sekarang musim konten tuh, yang paling repot kan gitu, termanfaatkan medianya juga salah juga gitu. Ya melihat itu sebagai peluang ya untuk bisa mengoptimalkan kontennya sehingga meraih subscriber, meraih viewers dan sebagainya dan seterusnya. Ini problemnya ya. Bad news is a good news. Nah ini prinsip yang harus dirubah. Good news is good news. Good is good. Ya baik ya baik, jelek ya jelek ya. Yang baik take it, yang buruk ya leave it, tinggalkan. Kan dalam Islam begitu. Jangan menjadikan konten yang jelek dikemas sehingga dengan persepsi materialistik dirinya sebagai sesuatu yang bagus. Akhirnya dibikin, diramein, diviralkan. Tujuannya mencari dunia, nggak berkah Anda begitu hidup tuh. Nggak berkah demi Allah. Anda mendapatkan sesuatu, ya dari mohon maaf, dari penderitaan orang lain. Ya sama saja dengan nginjak orang untuk mendapatkan sesuatu materi gitu kan. Ya, harusnya kan dibantu cari solusi. Cari solusi dengan cara yang baik, difasilitasi. Nah, sekarang kita sering dapatkan nih persoalan si fulana. Ya masalahnya di rumah dia, tapi kemana-mana, jadi rame, bikin infotainment, kontennya begini, begitu, sehingga persoalan yang kecil menjadi besar. Ya, dan yang paling unik lagi, ya sekarang netizennya sibuk sendiri, yang punya masalah orang lain yang komen siapa gitu kan. Ya, sampai lupa anaknya belum mandi, belum apa, dia belum diurusin, malah ngurusin persoalan orang lain. Nah, ini juga kita kembalikan untuk menata diri masing-masing. Ya, ini dalam konteks menjawab ya, dan juga memberikan pencerahan untuk kita semua dan saling mendoakan dalam kebaikan. Saya kira itu 3 bagian yang telah dipecah, puzzle-nya telah disambungkan. Jadi di sini pertama posisikan dulu, ya menempatkan relasinya sebagai relasi amanah, yang kelak nanti titipan ini akan menjadi milik bersama, berbahagia bersama saat di akhirat. Yang kedua membangun komunikasi dengan saling memaafkan dengan bahasa hati, dan yang ketiga mewujudkan itu semua dalam pertemuan yang mendewasakan, mencerahkan, yang dengan itu ditumpahkan semua jenis perasaan hati itu ya untuk persiapan pulang, ya bukan untuk mempertahankan egosentrisnya masing-masing. Wallahu taala a'lam bissawab. Mohon izin ya, maaf kadang satu persoalan mungkin bisa dengan 1-2 kalimat selesai, tapi kalau sesuatu yang kompleks kadang kita harus agak sedikit komprehensif menjelaskan sehingga bagian titiknya bisa terang untuk kita dapati. Kadang-kadang di Quran juga ada satu pertanyaan misalnya jawabannya bisa 2, bisa 3, atau sisi yang lain yang memungkinkan relasi pertanyaan itu terjawab keseluruhannya secara komprehensif. Seperti ada yang bertanya tentang infak ya, di Quran surah kedua ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW, kan, madza yunfiqun, tentang apa sih yang harus diinfakkan, itu bentuknya apa gitu. Tapi Quran menjawabnya kepada objeknya dulu, kepada siapanya. Qul ma anfaqtum min khair. Nah, katakan kalau mau objeknya, kalau lalu pada siapa? Qul ma anfaqtum, jawab Muhammad SAW, katakan kepada yang tanya itu dan sebarkan, viralkan kepada umatmu. Kalau mau infak, kualitas yang terbaik, apapun jenisnya. Makanya pakai nakir, apapun itu, berikan yang terbaik. Kan bisa cukup sampai di sini. Tapi Allah teruskan, supaya nggak nanya lagi kepada siapa itu kalau yang terbaik itu. Teruskan. Lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabis sabil. Nanti prioritaskan di golongan. Ya kan, untuk orang tua, kerabat terdekat, ya kan? Kemudian orang-orang miskin, kemudian anak yatim dan orang yang kesulitan di perjalanan dan seterusnya. Nanti model semacam ini bisa ditemukan banyak dalam Al-Qur'an. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ada pertanyaan dari akun Resurrection Grace. Masya Allah. Kita tanya pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan yang lebih baik atas apa yang Anda sampaikan dan memuliakan kita semua sampai kita kembali kepadanya insya Allah. Amin. Bagaimana cara kita ihtiram terhadap guru yang non-muslim? Insya Allah, pertanyaan yang sangat baik. Islam memberikan bimbingan kepada kita secara komprehensif
bahkan mengatur hubungan intermuslim, sesama muslim, dan juga mengatur hubungan di luar hubungan sesama muslim, dengan muslim, dengan non-muslim, dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di rumah sampai interaksi sosial. Di rumah bahkan mengatur, kalaupun ada perbedaan keyakinan di rumah antara anak misalnya dengan orang tua, anaknya masuk Islam terlebih dahulu, orang tuanya belum muslim, bahkan diatur bagaimana interaksi. Seperti di Quran surah ke-31 Luqman di ayat ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun ada perbedaan keyakinan, kata Allah, antara anak dengan orang tua, anaknya masuk Islam, orang tuanya belum di situ, ya kan? Dan bahkan anak dipaksa untuk kembali. Ya, kalaupun ada situasi itu, kata Allah, tolak dengan cara yang halus, yang baik, ya, yang tidak memberi peluang menyakiti, ya kan? Dalam konteks ini menzalimi di sini. Tapi yang paling menarik adalah terkait urusan dunianya tetap bakti yang sempurna diberikan. Perhatian, kalau sakit datangi, tengok, ya, berikan hal yang bisa diberikan optimal. Ya, kalau ada sesuatu materi dibagi, tunjukkan akhlak yang baik, sehingga dengan itu jadi praktek nilai Islam terasakan dalam berkehidupan, sehingga dari situ ada kesan yang bisa didapati dengan izin Allah, hidayah bisa diraih. Nah, sekarang pun bagaimana hubungan atau relasi adab antara guru dengan murid dalam posisi gurunya adalah non-muslim. Tetap adab itu diutamakan. Dalam Islam itu adab sangat luar biasa. Ya, bagaimana sifat penghormatannya? Yang pertama, kita akan bagi dulu penghormatannya kepada 3 bagian dari proses diri kita. Ada secara spiritual, rohiyah kita, kemudian ada aqlaniyah, sisi intelektual, kemudian jasmaniyah, sisi fisikal kita. Ya, secara fisikal, secara etis kita datang, tampilkan lewat perilaku yang baik, lewat fisik kita kan. Kita datang, kalau dia beliau itu laki-laki, kita laki-laki, ya guru cium tangannya, gitu kan? Cium tangannya, bagaimanapun kan guru, gitu ya. Kalau yang kita laki-laki, beliau perempuan, seperti kita punya adab, gitu kan? Untuk kesopanan, ya jaga sikap kita, kata-kata kita rendahkan, jangan sampai meninggikan kata di hadapan guru-guru kita, gitu kan? Kemudian juga secara material, kalau ada kelebihan-kelebihan apa yang bisa diraih, kemudian berbagi. Guru misalnya diberikan sesuatu yang guru tidak meminta kadang-kadang. Ya, kecil terlihatnya tapi besar sekali value-nya. Ya kan? Dari materi yang bisa kita bagi, kalau sakit kita tengokin. Ya, kalau ditanya, nah ibu atau bapak kan nggak ngajarkan sampai begini, terima kasih. Anda jawab, alhamdulillah Pak Bu, Islam mengajarkan saya untuk bersikap seperti ini. Ya, Allah membimbing saya untuk memuliakan bapak ibu. Allah membimbing, Rasul membimbing saya untuk memuliakan setiap orang yang memberikan kepada saya manfaat-manfaat walaupun hanya 1 huruf, ya kan? Nah, kemudian secara intelektual bagaimana? Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita amalkan dengan baik. Ya, beliau mengajarkan kita A, mengajarkan B, mengajarkan C dan sebagainya, praktikkan. Ya, sebagai disiplin ilmu yang mencerahkan, memberikan nilai kebaikan. Kemudian secara spiritual kita berdoa supaya mendapatkan hidayah. Beliau mendapatkan kasih sayang Allah untuk mendapatkan hidayah, menerima nilai-nilai keislaman dengan baik, melembutkan hatinya, dan seterusnya. Itu usaha yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Dan di sini indah sekali. Jadi fair, objektif. Anda tidak paksa orang untuk mengikuti keyakinan, la ikraha fid din, tapi Anda berdoa untuk mendapatkan pencerahan, lalu praktekkan dengan akhlaknya, ilmunya dipraktekkan. Ketika ada orang mengatakan, wah bapak fulan hebatnya, sebut namanya. Saya bukan hebat. Allah memberikan amanah kepada ibu fulan, bapak fulan yang telah mengajar saya seperti ini. Jadi kalau Anda melihat saya seperti ini, itu jasanya bapak fulan, ibu fulan. Undang beliau. Ya, perkenalkan pada teman-teman bisnis Anda, ini guru saya yang mengajarin saya begini. Anda pilot, ajak dia terbang. Umumkan di pesawat. Ya, Anda sampaikan kita to all passengers, yes, untuk semua yang hadir pada sesi ini, gitu kan. Saya ingin menyampaikan kepada Anda sesuatu yang sangat penting sampai saya berada di tempat ini. Ya, saya punya tamu spesial, we have a special guest in our flight, gitu kan. Misalnya kita punya sosok yang spesial di penerbangan kita pada saat ini. Dia adalah yang mengajar saya dari sejak kecil, sebut namanya, Masya Allah. Dan perhatikan bagaimana nanti penumpang lain itu memberikan apresiasi, tepuk tangan, selamat. Lalu Anda minta kepada pramugarinya, bawain bunga, kasih dia tuh. Ya, dan lihat apa yang terjadi gitu. Ketika dia mengucapkan terima kasih kepada Anda, katakan, ya Islam yang meminta saya untuk bersikap seperti ini. Gitu kan? Allah yang meminta saya untuk memuliakan Anda. Nabi yang ngajarin saya begini. Ini masih kecil dari apa yang telah Anda berikan kepada saya. Ya, itu poin-poin itu. Dan itu hidayah. Akhlak itu luar biasa. Akhlak itu yang terdepan.
ya memberikan respect kepada orang lain itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Nabi itu Masya Allah, di antara inti risalahnya kan menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Di antara misi utamaku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia. Dan akhlak itu lebih cepat dampaknya. Impact-nya lebih cepat dibandingkan dengan kata-kata. Dengan kata-kata saya bicara begini, yang dengar mungkin ya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Berapa yang kemudian bisa mempraktekkan? Tersentuh? Iya, boleh jadi. Tapi siapa yang bisa merubah itu? Mendorong sentuhan itu kepada jiwanya untuk bisa berpraktek. Ya, kan liriknya baru sampai sentuhlah ia tempat tepat di hatinya, maka akan jadi milik untuk selamanya. Tapi ketika jadi milik itu perlakuannya seperti apa? Kan mesti ada bimbingan lanjutannya. Kalau bukan karena taufik Allah, mustahil. Bisa dibimbing dengan cara yang baik, bisa dipraktekkan dengan cara yang indah, gitu kan? Nah, maka ini butuh kekuatan, butuh motivasi, butuh dorongan, dan tempatkan itu sebagai nilai ibadah karena Allah. Jadi kalau udah semuanya ibadah itu, udah yang tergambar di benak kita Allah ridha itu, dan itu akan ada keikhlasan, dan keikhlasan itu yang menggerakkan jiwa seseorang untuk menerima. Itu poinnya, dan kuat sekali, kuat pegangan itu, ya. Saya kira itu yang mungkin bisa kita tempuh. Allahu a'lam. Boleh jadi ada cara-cara lain yang guru-guru kita bisa ajarkan, ditambahkan, disempurnakan, dan insya Allah semua itu menjadi kelengkapan kita untuk mendedikasikan segala kegiatan kita sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali karya-karya yang dikarang oleh para ulama kita dari sejak dulu. Imam Nawawi Ad-Dimashqi misalnya punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan di antara babnya bagaimana menghormati guru sampai masuk ke ruangan belajar itu. Bagaimana, ya ini memang konteksnya kan muslim ya, itu yang intermuslim, masuk, ucapkan salam, sapa kawan-kawan, muliakan guru, itu kan kapan waktunya bertanya, kapan berkunjung, dan sebagainya. Adabnya lengkap sekali. Ada sebagian bisa dipraktekkan pada non-muslim yang di luar sifat-sifat keimanan, ya, yang standar universal. Sama itu berlakunya tuh. Nah, itu dijaga betul tuh, kalau sudah paham keberkahannya dapat tuh, ya. Nah, kemudian juga pada akhirnya hal-hal demikian insya Allah akan membuat ilmu murid itu lebih berkah, ya, untuk didapatkan dan diamalkan dalam kehidupannya. Teman-teman sekalian, saya yakin sekali mungkin banyak hal juga yang ingin didiskusikan di kesempatan subuh menjelang pagi hari ini, dan mungkin di kolom-kolom chat juga sudah beragam pertanyaan teman-teman sampaikan. Terima kasih atas jumpa kita di kesempatan subuh kali ini. Semoga Allah ridhai kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita ke jalan yang lebih baik, dan maafkan saya, tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan yang Anda pasti dapati itu semua. Ini menunjukkan bahwa saya memang betul-betul manusia yang tidak luput dari kekurangan, dan ada pintu terbuka untuk meminta maaf, dan semoga Anda berkenan memaafkan dan Allah mengampuni kita semua. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.